cuaca saudara-saudara kasih dingin atau bagaimanapun ngantuk, kita tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, sebab ini adalah suatu janji yang harus kita tepati saudara-saudara kasih. Nah, oleh sebab itu kita dasari renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kita buka di dalam kitab Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ke-17. Saya bacakan bagi kita, mari kita dengarkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita ketahui ini adalah suatu nasihat yang disampaikan Paulus kepada Timotius, karena Timotius ini akan berangkat ke pelayanannya pada saat itu saudara di suatu kota, yaitu dia suatu kota Efesus di Listra. Di situ dia melayani, dan yang dihadapi pada saat itu adalah para pengajar-pengajar sesat, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, di sini Rasul Paulus ya menasihatkan Timotius ini supaya Timotius ini mengikuti keteladanan kehidupan Paulus, mengikuti kepribadian kehidupan Paulus. Dan kalau kita melihat juga bagaimana latar belakang daripada Timotius ini, kalau kita ketahui dari keluarganya dari neneknya sendiri, yaitu Lois. Lois ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Berarti disitulah Timotius ini belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berarti latar belakang mereka ini sudah mengenal Tuhan, ya. Karena nenek dari Timotius ini adalah salah satu orang yang mengenal Tuhan. Neneknya itu Lois, dan ibunya juga salah satu orang yang mengenal Tuhan, Eunike, saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih, disitulah Paulus ya menasihatkan Timotius ini, ya. Engkau salah satu berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi artinya Timotius ini terus ya membentuk dirinya sendiri lewat kebenaran firman Tuhan pada saat itu, lewat pengenalannya akan Tuhan, karakternya dibentuk, perilakunya dibentuk, sikapnya, perbuatannya terhadap orang terbentuk lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16 ini, ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, bagi kita pagi hari ini, di segala tulisan yang sudah diilhamkan Allah, berarti bukan hanya sebagian, ya. Kalau memang dibilang tadi sebagian tulisan yang diilhamkan Allah, berarti tidak semua kita ikuti, ya. Tetapi sudah di sini dinyatakan segala, berarti semuanya, ya. Semuanya tulisan yang sudah diilhamkan Allah, berarti ini bermanfaat. Berarti Alkitab ini ya sangat bermanfaat bagi kita, setiap orang yang percaya, ya. Bagi orang yang tidak percaya tentu tidak bermanfaat. Mereka tidak tahu apa manfaatnya. Mereka tidak tahu apa manfaat dari isi Alkitab ini. Tetapi kita yang sudah percaya, kita yang sudah tahu, tentu kita tahu apa manfaatnya, ya. Manfaatnya saudara-saudara yang kasih, di sini dikatakan, ya, untuk mengajar, ya. Inilah manfaat daripada kebenaran firman Tuhan. Mengajar kita, ya. Mengajar ini dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Firman Tuhan ini boleh mengajar kita tanpa ada yang mengajar, saudara-saudara kasih, ya.
boleh mengajar kita tanpa ada yang mengajar, asalkan kita tekuni di dalam ketika kita mau belajar akan firman Tuhan ini, ya. Sendiri pun kita tanpa ada orang lain yang mengajari bisa kita tahu, ya. Tanpa sekolah pun ada banyak orang tahu, ya. Cuman saudara-saudara yang kasih, ya, kita meminta, ya, petunjuk daripada Tuhan untuk, ya, menuntut kita dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan bermanfaat untuk mengajar, ya. Mengajar ini berarti untuk mengajar kita ke dalam hal-hal yang baik. Tidak mungkin firman mengajar kita ke hal-hal yang tidak baik, saudara kasih. Jadi inilah salah satu manfaat, ya, daripada firman Tuhan ini. Manfaat yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, ya. Di sini firman Tuhan ini untuk menyatakan kesalahan ini. Inilah manfaatnya, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk kita koreksi mana yang salah, ya, mana yang benar. Inilah manfaatnya, saudara-saudara kasih. Kita melihat, ya, kita telusuri di dalam firman Tuhan ini, apakah di dalam hal ini sudah benar yang kita lakukan, ya, sudah pas yang kita lakukan. Kalau memang belum pas, ya, kita perbaiki, karena di sini dikatakan untuk menyatakan kesalahan, berarti untuk melihat, ya, untuk menunjukkan mana yang salah, mana yang benar bagi kita, ya. Artinya saudara-saudara yang kasih, ya, firman Tuhan ini mengajari kita, bermanfaat untuk mengajari dan menyatakan kesalahan, ya, karena tidak semua kita ini benar yang kita lakukan. Oleh sebab itu Alkitab inilah menjadi pedoman kita. Alkitab inilah yang menjadi petunjuk bagi kita. Seperti ketika kita berjalan ke suatu tempat yang tidak ketahui, ya, apa yang kita butuhkan di situ? Yang pertama yaitu kompas, yang kedua yaitu peta. Artinya itulah sebagai petunjuk bagi kita. Nah, begitu juga firman Tuhan ini. Dia yang menjadi petunjuk bagi kita, saudara-saudara yang kasih. Kemudian manfaat firman Tuhan ini yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, firman Tuhan ini untuk memperbaiki kelakuan kita, itulah manfaatnya, ya. Dari perilaku yang tidak baik menjadi baik lagi, ya. Maka itulah manfaatnya bagi kita, ya. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita sering membacakan firman Tuhan, sering merenungkan, inilah manfaatnya bagi kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Kalau perilaku kita masih belum terperbaiki, saudara-saudara yang kasih, nah, di situ dikatakan tadi di atasnya itu untuk menyatakan kesalahan kita. Berarti kita masih perlu mengoreksi, ya, apa yang kita koreksi. Kita koreksi dalam-dalam mana yang salah, mana yang tidak tepat di dalam kehidupan kita, di dalam penyampaian kita. Kita koreksi sendiri, ya. Tanpa orang lain pun mengoreksi kita, bisa mengoreksi diri sendiri, saudara. Itulah manfaatnya firman Tuhan ini. Dan kemudian manfaat firman Tuhan ini untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah manfaat yang terakhir yang dituliskan Paulus kepada Timotius ini, yaitu untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Artinya enggak sebagian orang, tetapi semuanya orang yang percaya dididik ke dalam kebenaran, asalkan dia percaya kepada firman Tuhan ini. Tidak mengenal orang yang muda, dia tidak mengenal orang yang kaya miskin, dia tidak mengenal orang ganteng cantiknya, ya, tetapi asalkan kita percaya, dia mendidik kita ke jalan-jalan kebenaran, ke jalan-jalannya Tuhan, saudara-saudara yang kasih, ya. Firman Tuhan tidak pernah berkata mendidik kita ke jalan yang tidak benar, tapi hanya satu, mendidik kita ke jalan yang benar dan menuju kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih, dikatakan di dalam ayat 17, dengan demikian, ya. Dengan demikian berarti dengan demikian ini artinya semuanya yang ada di dalam ayat yang ke-16 ini, yaitu tiap-tiap manusia adalah kepunyaan Allah. Ya, kita ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah sendiri, saudara-saudara yang kasih, ya, kepunyaan Allah dan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya. Kalau kita sudah menyadari kita ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah,
dan kita yakini bahwa kita ini akan diperlengkapi, ya. Nanti segala apa yang kita butuhkan akan diperlengkapi Allah, ya. Berarti di sini dikatakan akan, berarti tidak langsung, ya. Ini hanya akan, ya, diperlengkapi akan, ya, berarti artinya akan ini masih ada kemungkinan tidak. Nah, kenapa Tuhan berkata akan? Karena ini tadi ayat-ayat yang 16 ini, ya. Kalau kita melakukan hal-hal ini, yaitu kita pelihara firman Tuhan ini untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Ini patut kita ikuti. Makanya dikatakan di sini di ayat ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya percaya dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini, segala tulisan yang sudah diilhamkan Allah itu sendiri, saudara, sangat bermakna untuk mendidik, untuk membentuk perilaku kita, untuk menyatakan apa yang salah, untuk mengajar kita. Dan setiap kita manusia kepunyaan Allah akan diperlengkapi, saudara-saudara yang kasih, dengan perbuatan baik. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Boleh memberkati setiap kehidupan kita, menjadi renungan remah di dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.